Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Maki tak pernah tahu alasan orang tuanya bercerai. Ia teringat kejadian di masa lalu, di mana ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai dan merasa kesal karena harus mengingat lagi kejadian itu. Asanagi pun datang mengajak Maki makan bersama ke kantin. Tapi Maki membawa bekal kali ini, di mana Amami memuji Maki yang sangat bekerja keras hingga membuat bekal sendiri. Amami juga berencana makan udon hari ini, dan Nita mencoba mengajak Maki untuk makan bersama. Tapi Maki merasa tak nyaman jika hanya datang tanpa membeli apapun. Maki menyadari satu hal, di mana tampaknya mereka lebih sering bersama dibanding sebelumnya. Nita berkata kalau ini cara mereka melindungi Amami, karena ketika Amami sendirian malah membuatnya semakin diincar oleh banyak orang. Apalagi Natal semakin dekat, yang membuat beberapa pria menjadi bersemangat. Ditambah kesempatan mereka untuk mendapatkan Asanagi sudah menghilang. Akhirnya mereka berfokus ke Amami. Tapi Asanagi tak mengerti apa yang dibicarakan. Nita berkata itu karena Asanagi sudah mempunyai Maki, yang membuat Asanagi kaget mendengarnya. Semua orang di sekolah berpikir seperti itu. Maki meminta maaf karena sudah merepotkan Amami karena mengambil Asanagi. Amami berkata biasanya orang-orang mendekatinya karena ingin berbincang saja. Tapi akhir-akhir ini semakin aneh. Misalnya ada cowok yang tak pernah Amami temui sebelumnya dan mengajak Amami ke tempat yang sepi, dan Maki setuju kalau itu sangatlah aneh dan menakutkan. Asanagi dan lainnya memutuskan untuk pergi ke kantin. Maki juga sudah lama tak makan sendirian, dan tiba-tiba seseorang mendekati Maki yang membuat Maki ketakutan akan kehadirannya. Pria itu ingin bicara sebentar dengan Maki dan mengajaknya pergi bersama. Di depan ruangan klub baseball, pria itu bertanya apakah Maki mengenalinya, dan Maki mengenali orang itu bernama Seki Nozomi dari klub baseball. Maki bertanya apa yang diinginkan Seki darinya, tapi membuat Seki terdiam karena bingung bagaimana harus menyampaikannya. Seki ingin meminta saran soal Amami, dan Maki langsung mengerti. Maki bertanya apa yang diinginkan Seki. Seki bercerita kalau ia jatuh cinta sejak pertama kali melihat Amami di upacara penerimaan, tapi ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Hanya melihat dari kejauhan saja sudah membuatnya bahagia. Tapi karena mereka berada di kelas yang sama, Seki tak puas jika hanya melihatnya saja. Apalagi ia tak tahu di masa depan apakah mereka masih di kelas yang sama atau tidak. Jadi setidaknya Seki ingin menyampaikan perasaannya ke Amami. Kalau begitu saja, Maki bertanya apakah tak bisa dilakukan sekarang, dan bingung apa hubungannya dengan Maki. Seki meminta bantuan, yaitu menjadi temannya Maki, karena Maki juga tampak sangat dekat dengan Asanagi. Jadi jika Seki bisa bergaul di antara mereka, pasti akan sangat membantu. Maki berpikir sejenak dan menolak permintaan itu. Maki tak bisa membantu Seki karena Amami juga salah satu teman Maki. Seki tampak sangat syok, dan Maki takut jika Seki akan memukulnya. Mungkin tak banyak yang tahu, tapi sebelumnya ada banyak hal yang terjadi di antara Asanagi dan Amami, dan saat ini mereka sedang mencoba memperbaikinya. Maki juga paham kalau Seki sangat serius soal ini, tapi waktunya sangat buruk untuk mencoba menambah masalah di saat yang sekarang. Seki pun tertawa karena sudah menebaknya akan menjadi seperti ini. Apalagi Seki tiba-tiba berkata semacam itu, pasti membuat Maki kesulitan. Maki benar-benar meminta maaf karena tak dapat membantu, tapi Seki tak mempermasalahkannya. Seki akan mencoba bertanya ke Amami apakah mau datang bersama ke pesta dan pergi meninggalkan Maki. Sebelum pergi, Seki berkata kalau Maki benar-benar terlihat berbeda antara luar dan dalamnya, dan merasa punya penilaian yang lebih baik sekarang. Jika saja bukan sekarang, Maki merasa bisa berteman dengan Seki. Berbicara soal teman, Maki teringat masa lalu di mana ia menjadi murid pindahan, dan ketika di rumah ibunya bertanya apakah Maki sudah mendapatkan teman di sekolah, dan Maki terpaksa berbohong. Ayahnya dulu sering dipindahkan karena pekerjaan, karena itulah Maki juga sering pindah sekolah. Tapi itu membuat Maki kesulitan dalam beradaptasi. Terlepas dari itu, ketika Maki pulang ke rumah, ibunya selalu ada di sana, dan ayahnya pulang larut malam. Tapi Maki sangat menyukai rumah itu. Sepulang sekolah, Asanagi bertanya
apa yang Maki lakukan bersama Seki. Maki kaget kenapa tiba-tiba. Itu karena Asanagi tak sengaja melihat Maki pergi berdua bersama Seki. Maki berpikir sejenak dan merasa pasti Asanagi merasa kalau itu situasi yang sangat aneh, bukan? Dan Asanagi setuju soal itu. Apalagi Seki dikenal tak peduli dengan apapun selain baseball, dan merasa sangat aneh jika Maki bersama Seki dan menjadi kombinasi yang unik. Dan Maki setuju karena mereka terlihat saling bertolak belakang. Maki memandangi Asanagi dan berpikir memang melihat Asanagi saja sudah membuatnya bahagia. Tapi Maki ingin menyampaikan perasaannya ke Asanagi. Maki bertanya apakah setelah pesta Asanagi bisa bertemu dengan Maki sebentar. Maki mengerti Asanagi datang ke pesta, tapi karena itu hari Natal, setidaknya Maki ingin bersama Asanagi malam itu, dan hanya sebentar saja karena ada sesuatu yang ingin Maki sampaikan ke Asanagi. Maki pun panik dan berkata untuk jangan memanggilnya mesum lagi karena bukan itu tujuan Maki. Asanagi merasa malu dibuatnya karena mengerti tujuan Maki dan berkata tak masalah untuk bertemu. Tapi acara itu selesai sekitar jam 8 atau 9 malam, dan apakah Maki tak masalah jika jam segitu? Maki pun berkata tak masalah, yang membuat Asanagi tersipu malu. Maki juga mengingatkan Asanagi untuk membicarakan dulu ke ibunya Asanagi, dan Asanagi mengerti maksud Maki. Ketika di rumah, Asanagi disambut ibunya dan membuat Asanagi bingung bagaimana cara mengatakannya. Asanagi berkata kalau tanggal 24 nanti, dan ibunya paham kalau Asanagi akan pergi ke acara pesta, tapi Asanagi ingin membicarakan soal setelah acaranya. Di lain sisi, Maki berjalan pulang sendirian dan tiba-tiba mendapatkan pesan dari Asanagi. Tampaknya Asanagi sudah dapat izin dari ibunya, tapi karena begitu aneh cara mengatakannya, jadinya terjadi kesalahpahaman dan berkata kalau Maki sangat mesum karena dikira akan telat karena sesuatu, dan cerita pun berlanjut.